Di sebuah desa kecil yang bernama Desa Sukamaju, terletak di tepi hutan tropis yang lebat, terdapat sebuah danau tua yang dikenal sebagai Danau Kegelapan. Danau ini dikelilingi oleh cerita-cerita mistis yang menyeramkan dan dihormati dengan rasa takut oleh penduduk setempat. Menurut legenda, danau ini dihuni oleh siluman buaya yang dikenal dengan nama Ratu Gelap, atau lebih dikenal dalam bahasa lokal sebagai Ratu Buaya. Ratu Gelap adalah sosok mitos yang konon merupakan wanita cantik dan memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Dikatakan bahwa dahulu kala, Ratu Gelap adalah seorang penyihir yang menguasai ilmu hitam. Karena keserakahannya yang tak berujung, ia merampas kekuatan dari banyak orang untuk memperpanjang hidupnya dan memperbesar pengaruhnya. Ketika dewa-dewa merasa terganggu dengan tindakan jahatnya, mereka memutuskan untuk menghukumnya dengan cara yang sangat kejam. Ia dikutuk menjadi buaya raksasa yang mengerikan, yang hidup di dasar danau yang keruh. Ratu Gelap muncul hanya pada malam hari, dengan mata yang berkilauan seperti permata, siap untuk mengingkar siapapun yang berani mendekati wilayah kekuasaannya. Meskipun cerita ini telah ada selama berabad-abad, banyak orang di luar desa meragukan kebenarannya. Namun, di Desa Sukamaju, tidak ada yang berani membantah mitos tersebut. Penduduk desa menjaga jarak dari danau setelah matahari terbenam, dan mereka sering menceritakan kisah-kisah menyeramkan tentang danau dan siluman buaya kepada pengunjung. Satu keluarga yang baru pindah ke desa itu adalah keluarga Wijaya. Mereka adalah keluarga modern yang tidak mempercayai tahayul dan mitos. Suatu hari, ketika mereka mendengar cerita-cerita seram dari penduduk desa tentang Danau Kegelapan dan Ratu Gelap, mereka menganggapnya sebagai cerita rakyat belaka, hasil dari imajinasi dan ketidakpahaman. Putra bungsu keluarga Wijaya, Raka, adalah seorang remaja yang penuh rasa ingin tahu. Dia sangat penasaran dan merasa bahwa cerita-cerita tersebut hanyalah tahayul yang tidak memiliki dasar nyata. Dengan penuh semangat, dia memutuskan untuk membuktikan bahwa cerita tentang Ratu Gelap hanyalah dongeng belaka. Dia ingin mengungkap kebenaran di balik mitos tersebut dan menunjukkan kepada orang-orang bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan pada malam hari yang gelap. Raka mengambil lampu senter dan pergi ke tepi Danau Kegelapan. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat sepasang mata berkilauan yang bersinar dari kedalaman danau. Mata tersebut memancarkan cahaya hijau yang menakutkan, dan Raka merasa ada sesuatu yang sangat mengerikan di baliknya. Sosok besar dan gelap mulai muncul dari dalam air sebuah buaya raksasa dengan kulit bersisik yang sangat mengerikan. Ratu Gelap, dengan ukuran tubuh yang sangat besar dan mulut yang dipenuhi gigi tajam, muncul perlahan dari dalam danau. Raka membeku di tempatnya, tidak bisa bergerak. Suara lembut dan menakutkan dari siluman buaya itu terdengar seperti bisikan dalam kegelapan. Siapa yang berani mengganggu kedamaianku? Suaranya penuh dengan ancaman dan kebencian. Ketika Raka berusaha untuk berlari, dia merasa ada sesuatu yang mengejarnya, dan dari belakang dia mendengar suara gemuruh di dalam hutan dan melihat bayangan besar muncul di antara pepohonan dengan cepat. Raka mencapai rumah dan memasuki rumah dalam keadaan panik. Keluarganya sangat khawatir dan bertanya-tanya tentang keadaannya. Raka mencoba menjelaskan apa yang dia lihat, tetapi sulit untuk meyakinkan mereka. Keesokan paginya, Desa mulai membicarakan tentang kejadian semalam. Penduduk desa tahu bahwa Ratu Gelap tidak suka jika ada yang mengganggu wilayahnya. Mereka mulai menceritakan tentang beberapa orang yang hilang secara misterius di sekitar danau dalam beberapa hari terakhir. Beberapa percaya bahwa mereka mungkin telah menjadi korban dari siluman buaya tersebut. Pihak berwenang yang datang untuk menyelidiki tidak menemukan apa-apa di danau. Mereka hanya menemukan jejak kaki yang mengarah ke tepi danau dan kemudian menghilang di dalam air yang keruh. Tidak ada tanda-tanda yang jelas dari kejadian malam itu, tetapi penduduk desa tetap merasa tidak nyaman. Keluarga Wijaya merasa terancam dan memutuskan untuk meninggalkan desa. Mereka tidak ingin tinggal di tempat yang dipenuhi oleh ancaman supernatural. Mereka segera mengemas barang-barang mereka dan meninggalkan Desa Sukamaju dengan penuh ketakutan. Meski